Halo semuanya. Cepi merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. Lalu bagaimana produk ini menjadi salah satu andalan ekspor ke Singapura? Mari kita ulas satu persatu. Tahukah Anda, Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan kualitas produk yang tinggi dan biaya produksi yang kompetitif, CPU Indonesia menjadi salah satu komoditas yang sangat diminati di pasar internasional, termasuk di Singapura. Hal ini sejalan dengan yang menyebutkan bahwa bumi, air, Pasal 33 ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, industri kelapa sawit berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional melalui ekspor. Pengembangan biodiesel tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi solusi energi ramah lingkungan. Biodiesel berbahan baku minyak jelantah, used cooking oil atau UCO, bahkan terbukti menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan biodiesel dari kelapa sawit murni. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan. Selain itu, perkebunan sawit berfungsi sebagai karbon sink alami yang mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer, membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Peran ini memperkuat komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Singapura, meskipun merupakan negara kecil, memiliki peran besar sebagai pusat perdagangan global, sebagai hubungan logistik dan finansial. Negara ini sering menjadi pintu masuk produk-produk Indonesia ke pasar internasional lainnya. Sebagai mitra dagang, hubungan ini didukung oleh perjanjian internasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perdagangan yang mendorong ekspor produk unggulan Indonesia dengan memanfaatkan zona perdagangan bebas. Apa yang membuat CPO Indonesia begitu menarik bagi Singapura? Faktor utama meliputi kedekatan geografis, kebutuhan minyak nabati yang tinggi, dan efisiensi proses logistik. Di sisi lain, hubungan dagang ini juga diatur oleh perjanjian perdagangan, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), yang mendukung arus bebas barang antara negara-negara anggota. Singapura adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Pada tahun lalu, nilai ekspor CPO Indonesia ke Singapura mencapai miliaran dolar. Produk ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan domestik Singapura, tetapi juga diproses ulang untuk diekspor ke negara lain, seperti China, India, dan Eropa. Faktor utama yang mendukung hubungan dagang ini adalah lokasi geografis yang dekat dan efisiensi transportasi. Selain itu, perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara juga memberikan keuntungan tarif bagi produk-produk seperti CPO. Salah satu tantangan besar adalah kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit yang dianggap tidak ramah lingkungan. Untuk mengatasi ini, Indonesia terus berupaya melalui peningkatan sertifikasi berkelanjutan. Tidak hanya ISPO, tetapi juga sertifikasi internasional seperti RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil. Kampanye positif melalui media. Indonesia aktif menunjukkan fakta bahwa produksi CPO dilakukan dengan prinsip keberlanjutan. Rehabilitasi lahan. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan sawit untuk merehabilitasi lahan kritis dan memastikan produksi tidak merusak lingkungan. Namun, perjalanan ekspor CPO ke Singapura tidak selalu mulus. Tantangan utama adalah kampanye negatif terhadap produk sawit yang dianggap tidak ramah lingkungan. Hal ini menuntut Indonesia untuk terus meningkatkan standar keberlanjutan. Meski begitu, peluang tetap besar. Permintaan global akan minyak nabati terus meningkat.
terutama untuk kebutuhan makanan, kosmetik, dan energi terbarukan. Dengan inovasi dan komitmen keberlanjutan,